Yehezkiel adalah salah satu nabi besar dalam Alkitab yang kehidupannya dicatat dalam kitab Yehezkiel. Kisah kehidupannya penuh dengan peringatan, penglihatan ilahi, dan nubuat mengenai masa depan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. 1. Latar belakang Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang imam yang dipanggil menjadi nabi pada saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Ia berasal dari keluarga imam dan dibawa sebagai tawanan ke Babel bersama dengan Raja Yoyahin. Pada tahun 597 DTM, ketika Nebukadnezar menguasai Yerusalem, pada usia 30 tahun, ketika Yehezkiel seharusnya mulai melayani sebagai imam, Tuhan memanggilnya menjadi nabi dengan tugas khusus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang terbuang. 2. Panggilan Yehezkiel ayatnya 1-3. Yehezkiel mendapat penglihatan pertama di Sungai Kebar, Babel. Dalam penglihatan ini, ia melihat 4 makhluk hidup yang melambangkan kekuatan Tuhan dan roda-roda yang penuh mata, yang menggambarkan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Kemudian, Yehezkiel mendengar suara Tuhan yang memanggilnya untuk menjadi nabi dan memberikan pesan kepada bangsa Israel yang keras kepala. Tuhan memberikan gulungan kitab kepada Yehezkiel untuk dimakan sebagai lambang bahwa dia harus menyerap firman Tuhan sepenuhnya sebelum menyampaikannya kepada orang-orang. 3. Nubuat dan peringatan untuk Israel. Yehezkiel ayatnya 4-24. Sebagian besar nubuat Yehezkiel di bagian awal adalah peringatan bagi bangsa Israel yang telah jatuh dalam dosa dan penyembahan berhala. Yehezkiel menggunakan simbolisme dan tindakan dramatis untuk menyampaikan pesan Tuhan, seperti membuat miniatur kota Yerusalem dan menggambarkan kehancurannya, memakan makanan yang dipanggang di atas kotoran sapi sebagai tanda kelaparan, dan mencukur rambutnya sebagai tanda kehancuran yang akan datang. Salah satu nubuat yang terkenal adalah mengenai kepergian kemuliaan Tuhan dari bait suci karena penyembahan berhala yang dilakukan di dalamnya. Yehezkiel mengungkapkan bagaimana kemuliaan Tuhan perlahan meninggalkan Yerusalem sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan umatnya karena dosa-dosa mereka. 4. Penghiburan dan pemulihan Yehezkiel ayatnya 25-48. Meskipun banyak nubuat Yehezkiel penuh dengan hukuman dan peringatan, ia juga menyampaikan pesan pengharapan. Dalam pasal-pasal selanjutnya, Yehezkiel berbicara tentang pemulihan Israel dan bagaimana Tuhan akan membawa kembali bangsanya dari pembuangan. Penglihatan tentang tulang-tulang kering. Yehezkiel 37. Salah satu penglihatan paling terkenal dari Yehezkiel adalah ketika Tuhan membawanya ke sebuah lembah penuh tulang kering. Tulang-tulang itu melambangkan bangsa Israel yang mati secara rohani. Tetapi Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat agar tulang-tulang itu hidup kembali. Tulang-tulang itu kemudian bersatu menjadi tentara yang besar yang melambangkan kebangkitan Israel sebagai bangsa. Bait suci baru Yehezkiel ayatnya 40-48. Di bagian terakhir, Yehezkiel menggambarkan bait suci yang baru dan sempurna, sebuah penglihatan tentang masa depan ketika Tuhan akan kembali dan tinggal di tengah umatnya. Ia juga menggambarkan pembagian tanah di Israel yang dipulihkan, menandakan pemulihan penuh bagi bangsa Israel. 5. Pelajaran dari kehidupan Yehezkiel. Kesetiaan pada panggilan Tuhan. Meskipun pesannya sulit dan ditujukan kepada orang-orang yang keras hati, Yehezkiel tetap setia pada panggilannya sebagai nabi. Ia tidak menyerah meskipun ditolak dan diabaikan. Penglihatan tentang pemulihan. Yehezkiel mengajarkan bahwa meskipun Tuhan menghukum dosa, selalu ada pengharapan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Kedaulatan Tuhan. Sepanjang kitabnya, Yehezkiel menegaskan bahwa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Aniel. Kehidupan dan pesan Yehezkiel memberikan gambaran yang mendalam tentang keadilan dan kasih Tuhan serta pengharapan bagi masa depan umatnya.